2T, mata kuliah psikologi perkembangan. Nih, jadi berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan terkait perkembangan anak SD. Dari hasil wawancara saya, untuk perkembangan anak SD ini meliputi hasil dari fisik, kognitif, bahasa, moral, dan juga sosial emosional seperti itu. Terus untuk fisika sendiri, saya menanyakan kepada keponakan saya, yaitu pada saat ini pertumbuhan tinggi badan kamu itu kira-kira berapa cm ya per tahunnya? Nah, dia menjawab per tahun itu bisa mencapai 5-8 cm. Terus untuk yang kedua, apakah kamu sudah ada perubahan suara seperti suaranya lebih halus kah atau gimana? Nah, untuk ini dia menjawab perubahan dia semakin kayak cempreng gitu. Nah, untuk yang ketiga di sini ada apakah kamu sudah mengalami menstruasi? Kebetulan yang saya wawancara ini sudah kelas 6, jadinya dia sudah mengalami menstruasi seperti itu. Terus masuk nih kepada yang moral atau perilaku. Nah, di sini tuh pada saat ini apakah kamu sudah bisa dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk? Dia menjawab bisa. Terus apakah teman sekeliling kamu ada yang berperilaku tidak baik kepada kamu? Sebutkan dan jelaskan. Nah, aku juga sempat dengar gitu sih, mungkin dari dianya nggak mau bilang gitu ya, jadi dia tuh kayak didiemin sama yang lainnya gitu loh, padahal dia tuh nggak salah apa-apa kayak gitu. Terus untuk kognitifnya ini, aku nanya kan, kamu suka pelajaran apa? Terus yang dia jawab itu adalah pelajaran PLBJ, karena mungkin menurut dia itu ada gambar-gambarnya, kan budaya gitu ya, budaya Jakarta, terus kayak seru-seru gak sih budaya Jakarta, jadi dia suka seperti itu. Terus untuk yang kedua yaitu apakah pelajaran yang kamu suka ini dari cara mengajar gurunya atau memang kamu suka saja? Katanya itu adalah dia suka karena gurunya juga, dan dia juga suka karena emang seru gitu pelajarannya kayak gitu. Terus lanjut nih kepada sosial emosional. Situ pertanyaannya adalah apakah kamu suka berbaur bersama teman-teman atau kamu lebih suka menyendiri? Jawabannya adalah iya, karena aku juga nanya ini ke dia, kira-kira teman kamu tuh yang dekat berapa orang sih? Ternyata lebih dari 3, jadi kan banyak gitu ya. Terus aku nanya nih, kalau kamu marah itu pada saat apa aja sih, atau saat diapain kayak gitu kan? Terus dia menjawab nih, dia kalau marah itu pada saat diomelin orang tuanya, tapi dia marahnya itu nggak yang berantak-berantakin barang atau segala macamnya gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya ini adalah perkembangan anak SD ini banyak banget, meliputi dari fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, jadi tolong diawasi bersama orang tua kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Aisyah Putri. Saya dari kelompok 4 tentang materi perkembangan masa anak sekolah dasar. Jadi di sini saya mau wawancarai anak SD kelas 3 SD yang berumur 9 tahun bernama Anita Kesha Alana. Nah, di sini saya bertanya kepada dia tentang fisik, moral, kognitif, dan lain-lain. Nah, pertanyaan pertama itu ada pada saat ini pertumbuhan tinggi badan kamu itu kira-kira berapa sentimeter per tahunnya? Menurut dia, dikasih tahu bundanya karena bundanya selalu mengukur badannya. Kurang lebih itu per tahun tinggi dia naik sekitar 3-5 cm. Terus pertanyaan kedua ada apakah kamu sudah ada perubahan suara, seperti suaranya lebih halus atau gimana? Nah, menurut dia suara dia tuh udah lebih halus karena waktu dia masih kecil belum sekolah, suara dia tuh cempreng, sekarang lebih halus. Pertanyaan ketiga itu, apakah kamu sudah mengalami menstruasi? Jawabannya belum, karena dia masih berumur 9 tahun dan masih kelas 3 SD. Terus ada pertanyaan keempat, yaitu
Pada saat ini, apakah kamu sudah bisa dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk? Misalnya ada anak yang nakal dan ada yang rajin, yang mana yang baik bagi kamu? Nah, menurut Kesia ini, dia udah tahu yang baik dan yang buruk. Misal yang rajin, yang baik itu yang rajin, yang suka mendengarkan guru, suka mengerjakan tugas dan membantu teman. Kalau yang nakal itu menurut dia tuh seperti suka mengganggu teman, suka ngomong kasar dan jahil kepada temannya, seperti itu. Terus pertanyaan kelima ada Kak, yaitu apakah ada teman di sekitar kamu yang berperilaku tidak baik terhadap kamu? Jelaskan. Nah, menurut dia di sekitaran teman dia itu tidak ada yang tidak baik terhadap dia, tetapi temannya itu suka ngomong kasar dan suka ngejahilin temennya dia lagi. Jadi bukan dia yang dijahilin tapi temannya. Terus pertanyaan keenam ada dia suka pelajaran apa? Jawaban dia tuh dia suka pelajaran matematika dan seni gambar. Terus pertanyaan ketujuh ada apakah pelajaran yang kamu sukai ini berasal dari cara mengajar gurunya atau memang kamu suka saja? Nah, Kesia ini memang suka belajar hitung-hitungan dan menggambar. Terus juga kata dia gurunya itu asik mengajarnya dan mudah dipahami gitu. Terus pertanyaan ke-8 ada apakah kamu suka berbaur bersama teman-teman atau lebih suka menyendiri? Nah, Kesia ini lebih suka bermain bersama teman-teman, lebih suka berbaur. Tetapi di sekitaran rumah dia itu dia tidak punya teman. Teman dia itu adanya di sekitaran rumah neneknya. Jadi setiap dia pulang sekolah dia selalu pergi ke rumah neneknya. Terus pertanyaan ke-10 ada kalau kamu marah itu pada saat diapain? Nah, Kesia ini marah tuh saat tidak diajak main atau suka dibohongin sama temennya, itu dia marah. Nah, yang terakhir itu ada tentang rohani. Pertanyaannya itu tentang kamu tahu gak kenapa kita harus beribadah kepada Allah dan Rasulnya? Dia itu tahu kalau kita sebagai manusia itu harus beribadah kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah yang menciptakan kita dan kasih kita rezeki. Jadi menurut dia tuh kita harus nurut sama perintahnya biar masuk surga. Dia juga melakukan sholat 5 waktu dan di sore hari tuh dia mengaji. Terus kadang juga dia saat maghrib dia sholat maghrib ke masjid bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rindu Naila dengan NIM 2401025083. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu anak usia sekolah dasar. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi lebih dalam mengenai perkembangan anak usia sekolah dasar dari berbagai aspek, seperti aspek fisik, moral, kognitif, terus spiritual dan juga emosional, dan juga yang terakhir adalah aspek spiritual. Yang pertama-tama saya menggali informasi mengenai aspek fisik dari anak tersebut. Saya menanyakan berapa sih tumbuh tinggi yang dicapai dari anak tersebut setiap tahunnya. Namun jawaban anak tersebut dia tidak mengetahui secara spesifiknya berapa pertumbuhan tinggi diri dia sendiri di setiap tahunnya. Namun dia merasakan bahwa setiap tahun dia mengalami pertumbuhan tinggi dan juga berat badan, karena dia bercerita bahwa baju seragam sekolah yang dia kenakan itu
setiap tahunnya dia merasa sudah mulai kesempitan atau kekecilan. Jadi dari jawaban dia tersebut dapat saya simpulkan bahwa anak tersebut memiliki pertumbuhan yang signifikan di setiap tahunnya karena perubahan ukuran size baju yang dia miliki. Dan yang kedua, saya menggali informasi mengenai aspek moral yang anak tersebut sudah lakukan. Nah, saya menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu contoh perilaku baik yang udah pernah dia lakukan di sekolah. Nah, ternyata dia sudah tahu nih membedakan mana perilaku baik dan juga perilaku buruk. Dia bercerita bahwa dia sering sekali meminjamkan alat tulisnya kepada temannya yang membutuhkan, dan juga dia sangat suka melerai temannya ya ketika sedang berantem. Jadi kalau ada temennya yang berantem, dia yang melerainya agar teman-temannya itu baikan lagi, seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu anak tersebut sudah bisa membedakan mana perilaku baik dan juga perilaku buruknya. Kemudian saya juga menggali informasi mengenai aspek kognitif pada anak tersebut dengan menanyakan mata pelajaran apa sih yang paling dia sukai. Nah, ternyata dia menyukai 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan juga mata pelajaran olahraga. Ketika saya menanyakan alasannya, nah dia tuh menjawab bahwa kalau di kelas IPA dan juga olahraga itu gurunya sangat menyenangkan dan juga gurunya itu sangat baik kepada dia. Jadi dia senang berada di kelas itu, dia nyaman berada di kelas itu, sehingga materi yang disampaikan sama guru tersebut dapat diterima dengan baik oleh anak tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di sini peran guru sangat penting terhadap perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar, karena ketika guru memberikan metode pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, anak tersebut akan mudah memahami materi yang disampaikan. Yang keempat, saya menanyakan mengenai aspek sosial pada anak tersebut dengan pertanyaan, ketika di dalam kelas, kamu lebih suka bermain dengan teman atau lebih suka menyendiri? Nah, ternyata anak tersebut memiliki kesenangan bermain bersama temannya. Dia lebih suka bareng-bareng bersama temannya daripada menyendiri. Dan dia bercerita bahwa temannya itu bukan hanya dari kelas dia saja, tapi dia juga mempunyai teman dari kakak kelas dan juga adik kelas, seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa anak sekolah dasar sudah dapat bersosialisasi dengan baik. Pada aspek emosionalnya, saya juga menanyakan, gimana sih cara kamu menenangkan teman pada saat kamu melihat dia sedang berantem dengan teman yang lainnya. Nah, dia bercerita bahwa dia memisahkan antara teman yang sedang berantem, antara kedua temannya yang sedang berantem, yaitu dia mengajak temannya yang satu untuk ke tempat duduknya dan juga menjadi pendengar kepada teman tersebut. Jadi dia memberikan ruang untuk teman tersebut bercerita. Nah, hal yang dilakukan anak ini tuh sangat baik karena dia bisa menjaga emosionalnya dia. Dan yang terakhir, saya menanyakan mengenai aspek spiritual. Saya bertanya, kenapa sih kamu melakukan sholat, ngaji, dan lain-lain? Nah, ternyata dia menjawab, ini cukup lucu karena dia menjawab kalau ngaji dia disuruh sama orang tua, dan juga kalau sholat dia juga diajak sama orang tua untuk sholat 5 waktu setiap harinya. Jadi saya menyimpulkan bahwa peran orang tua dan juga guru ini sangat penting pada aspek spiritual perkembangan anak tersebut, karena jika orang tuanya mendukung, mengajak anak tersebut melakukan hal-hal kebaikan, maka anak tersebut akan melakukannya walaupun awal-awal dia melakukannya secara terpaksa. Nah, di kemudian hari dia akan menjadikan hal tersebut menjadi kebiasaan yang akan dia lakukan, seperti itu.
Nah, itu tadi hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu anak usia sekolah dasar. Dari hasil wawancara tersebut, saya dapat mengetahui bahwa anak-anak sekolah dasar sudah mengalami perubahan-perubahan dari berbagai aspek, seperti aspek fisik, moral, kognitif, dan juga lain-lain. Walaupun masih sederhana pemikirannya, tetapi dapat kita lihat perubahan-perubahan tersebut sudah mulai berkembang sejak memasuki usia dini. Jadi kita sangat sebagai calon guru kita harus selalu mendampingi perubahan-perubahan anak tersebut agar perubahan tersebut mengarah ke perubahan yang positif seperti itu. Sekian dari saya. Semoga dari hasil wawancara ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirel Azara dari kelas 2E. Di sini saya ingin mewawancarai anak kelas 1 SD. Nah, yang pertama itu tentang fisik. Pada saat ini, pertumbuhan kamu itu kira-kira berapa sentimeter ya per tahunnya? Menurut dia itu 6-7 cm per tahun. Terus, apakah kamu sudah ada perubahan suara seperti suaranya lebih halus kah atau gimana? Menurut dia itu belum, suara aku masih sama seperti biasanya. Aku masih suka berteriak saat bermain dengan teman-teman. Dan apakah kamu sudah mengalami menstruasi? Menurut dia itu belum, karena menstruasi biasanya terjadi pada remaja putri yang lebih besar, sekitar usia 11-12 tahun ke atas. Nah, yang kedua itu pertanyaannya tentang moral. Pada saat ini, apakah kamu sudah bisa dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk? Menurut dia itu, iya, aku tahu kalau berbohong itu tidak baik dan berkata jujur itu baik. Aku juga tahu kalau menyakiti teman itu tidak baik dan bermain bersama mereka itu menyenangkan. Apakah sekeliling kamu ada yang berperilaku tidak baik kepada kamu? Sebutkan dan jelaskan. Menurut dia itu ada teman yang suka mengambil mainan aku tanpa izin, dan kadang-kadang dia mendorong aku saat bermain. Tapi aku sudah bilang sama guru, dan guru membantu menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga itu pertanyaannya tentang kognitif. Kamu suka pelajaran apa? Menurut dia, aku suka pelajaran menggambar dan matematika. Aku suka membuat gambar-gambar yang lucu. Dan aku juga suka menghitung angka-angka. Apakah pelajaran yang kamu suka ini dari cara mengajar gurunya atau memang kamu suka saja? Menurut dia itu aku suka karena guruku membuat pelajaran jadi seru. Guruku menggambar juga pandai, dan dia membuat matematika jadi permainan menyenangkan. Aku jadi lebih suka belajar. Nah, yang keempat itu pertanyaannya tentang sosial emosional. Apakah kamu suka berbaur bersama teman-teman atau kamu suka lebih menyendiri? Menurut dia, aku suka berbaur dengan teman-teman. Aku suka bermain bersama mereka, seperti bermain petak umpet, berlari-lari, dan berbagai mainan. Aku merasa senang ketika bersama teman-teman. Kamu kalau marah itu pada saat diapain? Menurut dia itu, aku marah kalau teman-teman aku mengambil mainan aku tanpa izin, atau kalau mereka mendorong aku. Aku juga marah kalau aku tidak bisa menang dalam permainan. Nah, yang terakhir itu tentang spiritual. Kamu tahu nggak kenapa kita harus beribadah kepada Allah dan Rasulnya? Menurut dia, kita harus beribadah kepada Allah karena dia yang menciptakan kita dan memberikan kita banyak hal yang baik. Kita juga belajar tentang Rasulullah yang menjadi contoh baik bagi kita. Aku ingin menjadi anak yang baik dan menyenangkan Allah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.